pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28. Saya baru saja melihat di medsos ungkapan Sujiwo Tejo di sebuah wawancara podcast. Ia berkata, pemimpin yang tangan besi mematikan nyali, dan pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Dua ungkapan yang bukan saling menegasikan, tetapi dua ungkapan yang menurut saya sama-sama negatif. Dengan maksud dan tujuan apapun seorang pemimpin berkeinginan sekelompok orang yang dipimpinnya mengikuti apa yang dimauinya. Dan dalam upaya orang-orang mengikutinya ada cara yang dilakukan pemimpin. Bisa secara persuasif ataupun secara impresif. Nabi adalah kata yang melekat pada tradisi agama, sedang tangan besi adalah kata yang melekat pada militer. Iran adalah contoh negara yang presidennya pernah dijabat seorang ayatullah, dan Burma adalah contoh yang presidennya pernah dijabat oleh seorang jenderal. Kedua presiden negara ini adalah contoh tepat kepemimpinan negatif yang dimaksud oleh Sujiwo Tejo. Pemimpin yang dinabikan akan diikuti dan dipatuhi dengan kerelaan tanpa berpikir. Dan pemimpin tangan besi akan diikuti dan dipatuhi dengan keterpaksaan dan ketakutan. Di dunia kegerejaan yang cenderung muncul adalah kepemimpinan yang memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan. Apakah itu sebagai seorang yang berkarunia nabi atau rasul? Ketika pemimpin di gereja memposisikan dirinya sebagai seorang berkarunia nabi atau rasul, maka tentu yang terjadi anggota jemaat akan patuh dan mengikuti semua perkataan pemimpinnya tanpa nalar. Sehingga hal ini berakibat pula terjadi masa kepemimpinan seumur hidup. Sebuah buku yang berjudul Praktek Sihir di dalam Gereja menceritakan bahwa banyak praktek pemimpin di gereja yang memakai cara-cara praktek sihir, yaitu mempengaruhi jemaat secara persuasif dengan maksud agar jemaatnya mengikutinya tanpa pernah berani mengkritisi. Ia memposisikan diri sebagai wakil Tuhan sehingga perkataannya dipatuhi sepenuhnya. Setiap kita adalah pemimpin, paling tidak pemimpin di rumah tangga. Gaya kepemimpinan bagaimana yang Anda kembangkan? Apakah Anda anti dikritisi dan berharap setiap orang nurut tanpa berpikir? Tuhan Yesus mengajarkan kepemimpinan yang melayani, memberi keteladanan dan berkorban, bukan impresif dan juga bukan persuasif sihir yang membodohi pengikutnya. Koreksi kepemimpinan kita selaras dengan teladan Kristus, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang diikuti tanpa nalar akan cenderung berbuat salah tanpa ada yang berani mengkoreksinya.